Kita berjumpa lagi di channel ini. Saya Samuel Daci. Nah, kita masih membahas tentang aplikasi akuntansi Mayop Accounting ya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang transaksi pembelian tunai, pembelian kredit, return, dan pembayaran hutang dagang. Nah, dari transaksi pembelian tersebut akan menambah stok persediaan barang dagangan. Nah, bagi adik-adik mahasiswa dan sobat cerdas yang belum tahu cara transaksi pembelian di dalam Mayop, nah silakan tonton video yang ini ya. Nah, di dalam video ini sudah dibahas transaksi order pembelian, pembelian tunai, dan juga pembelian kredit. Oke? Nah, juga video yang ini ya, ini adalah sambungannya ya, sambungan daripada video yang tadi. Nah, di sini sudah dibahas transaksi return pembelian dan juga pembayaran hutang dagang. Nah, sebelum kita menginput transaksi penjualan, maka kita harus atur dahulu ya link account pada Mayop ya. Nah, untuk adik-adik mahasiswa atau sobat cerdas yang belum tahu cara mengatur link account, nah silakan tonton video yang ini ya. Nah, di sini sudah dibahas dengan lengkap cara mengatur link account untuk transaksi penjualan dan juga pembelian. Nah, topik pembelajaran atau tutorial kali ini ya, kita akan membahas transaksi penjualan. Nah, transaksi penjualan ini saya akan bagi dalam dua bagian ya. Nah, bagian yang pertama ya, di bagian yang pertama ini kita akan membahas 3 topik penting. Nah, yang pertama yaitu membuat transaksi order penjualan ya. Yang kedua, membuat transaksi penjualan tunai. Nah, yang ketiga, membuat transaksi penjualan kredit. Oke? Nah, di sini saya sudah mempersiapkan contoh data persediaan barang dagangan ya. Nah, contoh ini adalah hasil daripada transaksi pembelian ya. Jadi ini hasil daripada transaksi pembelian. Inilah yang sekarang ini stoknya ya, stok barang ini adalah stok akhir ya, setelah dilakukannya transaksi pembelian. Oke? Nah, di sini juga saya sudah mempersiapkan contoh data customer ya. Nah, di sini ada 3 customer yang saya berikan contoh. Nah, dan yang ini adalah contoh transaksi penjualan yang akan kita kerjakan ya. Saya bagi dalam 3 bagian ya. Ini untuk contoh transaksi order penjualan, kemudian yang ini untuk penjualan tunai, dan yang ini adalah untuk penjualan kredit. Itu ya. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan penjualan di bagian yang pertama ini. Oke. Nah, sebelum kita lanjutkan ya, maka bagi adik-adik mahasiswa ya yang belajar Mayop dan juga sobat cerdas yang belum subscribe, nah silakan di subscribe ya channel ini, like dan share sehingga channel ini semakin berkembang, berbagi ilmu kepada sesama. Terima kasih. Nah, maka kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Nah, bagian yang pertama kita akan mengerjakan transaksi order penjualan ya. Nah, di sini ada 2 contoh. Nah, cara untuk menginput transaksi order penjualan, maka kita kembali ke dalam Mayop. Nah, pada bagian comment center, nah di sini kita pilih sales. Nah, selanjutnya di bagian bawah kita klik enter sales. Nah, kemudian di sudut kiri atas ini, nah kita pilih jenis transaksi yang akan kita kerjakan ya. Nah, karena ini adalah untuk transaksi order penjualan, maka kita pilih dia order ya. Nah, selanjutnya pada bagian customer, nah di sini kita pilih nama pelanggan kita ya, nama customer kita.
Nah, dari contoh kita tadi, nama customer kita adalah Santi ya. Nah, terjadi pada tanggal 6 bulan 1 tahun 2021. Ya, kita pilih Santi, use customer. Nah, kemudian pada bagian date adalah tanggal 6 bulan 1 tahun 2021. Ya. Nah, selanjutnya pada bagian invoice number, di sini kita ketikkan nomor faktur order penjualan, ya. Nah, dari contoh kita ini, nomor ordernya atau nomor fakturnya adalah S01. Maka kita ketik S01. Nah, selanjutnya pada bagian customer PO number, nah di sini bisa kita masukkan nomor bukti pesanan dari pelanggan ya kalau ada. Nah, sebagai contoh kita masukkan 001 ya. Nah, kemudian pada bagian kolom ship, nah di sini kita masukkan jumlah barang yang kita pesan ya. Nah, dari contoh kita ini kita memesan 5 unit kaos pria ya dan 10 unit buku tulis. Kita ketikkan 5 pada kolom ship, tekan tab. Nah, kita pilih dia kaos pria, use item. Nah, maka akan tampil dia pada kolom price ini adalah harga jualnya, ya, harga penjualan. Nah, kemudian pada bagian teks, pajak yang dikenakan adalah pajak PPN. Nah, kemudian kita masukkan lagi di bagian bawahnya adalah 10 unit. Produk yang dipesan adalah buku tulis ya, buku tulis, use item, tekan tab. Nah, kemudian akan tampil otomatis harga jual buku tulisnya. Nah, perhatikan di bagian sudut kanan atas ini ada di sini teks inklusif. Nah, kalau kita checklist dia, artinya harga jual ini sudah termasuk pajak ya kalau di checklist. Itu maksudnya ya. Oke. Nah, kemudian pada bagian bawah, nah, pada bagian subtotal ini akan ditampilkan total keseluruhan daripada nilai order penjualan, ya. Nah, selanjutnya di bagian bawahnya lagi pada kotak freight. Nah, di sini boleh kita masukkan biaya angkut, ya, biaya angkut order penjualan, ya. Nah, dari contoh kita ini tidak ada biaya angkut. Nah, kalau tidak ada, maka kotak freight ini kita kosongkan saja. Oke? Nah, selanjutnya di bagian sebelah kanannya, nah di sini boleh kita pilih pajak yang ditetapkan untuk biaya angkut, ya. Nah, untuk contoh kita kali ini kita pilih saja not reportable ya, artinya biaya angkutnya tidak dikenakan pajak. Nah, selanjutnya kalau sudah selesai, maka kita klik tombol record. Nah, kita lanjutkan untuk contoh berikutnya. Nah, tanggal 7 bulan 1 tahun 2021 diterima pesanan dari Robert, ya. Maka pastikan kembali di sudut kiri atas ini adalah order ya untuk transaksi order penjualan. Nah, kita pilih customer-nya adalah Robert. Ya. Nah, kemudian invoice number-nya, nomor faktur order penjualannya dari contoh ini adalah S02 ya. Kita ketik S02. Nah, order penjualannya terjadi pada tanggal 7 bulan 1 tahun 2021. Nah, customer PO number-nya misalnya nomornya 002. Nah, kemudian pesanannya adalah 10 pasang sepatu. Ya. Maka pada kolom ship kita ketikkan 10, tekan tab. Nah, kita pilih dia sepatu. Tekan tab. Nah, akan tampil harga price-nya ya, harga jualnya. Nah, setelah itu kalau sudah selesai kita klik tombol record. Nah, itulah cara kita untuk
menginput transaksi order pembelian di dalam Mayop. Oke? Nah, berikutnya, bagaimana cara kita menginput transaksi penjualan tunai? Ya. Nah, untuk contoh transaksi penjualan tunai, nah di sini saya sudah sediakan 2 contoh. Nah, caranya kita kembali ke dalam Mayop. Nah, pada bagian comment center, kita klik sales. Selanjutnya di bagian bawah kita klik enter sales. Nah, berikutnya di sudut kiri atas ini, kita pilih jenis transaksinya adalah untuk penjualan tunai, yaitu invoice. Oke? Nah, kemudian pada bagian customer, kita pilih nama customernya atau nama pelanggannya. Nah, dari contoh kita ini, yaitu nama pelanggannya adalah Dinda ya. Dijual 15 kaos pria dan 10 celana jeans wanita kepada Dinda. Nah, kita pilih customernya Dinda, use customer. Nah, kemudian pada bagian invoice number, nah, di sini kita masukkan nomor faktur penjualan tunai. Ya. Nah, dari contoh kita ini, nomor fakturnya adalah SA1. Ya, kita ketik SA1. Nah, kemudian pada bagian date, kita ketikkan tanggal transaksi penjualan tunainya. Ya. Nah, dari contoh kita ini, terjadi pada tanggal 7 bulan 1 tahun 2021. Ya, tanggal 7 bulan 1 tahun 2021. Nah, kemudian pada bagian customer PO number, nah di sini boleh kita masukkan nomor bukti transaksi penjualan tunainya ya, dari pelanggan. Oke. Nah, misalnya adalah 001. Nah, selanjutnya pada bagian ship kita masukkan jumlah barang jumlah barang yang dijual ya. Nah, dari contoh kita ini 15 kaos pria. Kita ketikkan 15, tekan tab. Nah, berikutnya kita pilih kaos pria, use item. Kemudian tab. Nah, maka akan tampil pada kolom price ini adalah harga jual untuk kaos prianya. Dan juga pada bagian teks, nah, pajak yang diterapkan untuk transaksi penjualan tunainya adalah menggunakan PPN. Oke? Nah, selanjutnya yaitu 10 celana jeans wanita ya. Kita masukkan pada kolom ship 10. Tekan tab, kita pilih dia kaos pria. Celana jeans wanita ya. Oke, celana jeans wanita. Kita klik use item. Tekan tab. Nah, selanjutnya kalau sudah, karena ini adalah penjualan tunai ya. Nah, tapi sebelumnya pada bagian soal, nah di sini ada biaya angkut ya. Biaya angkutnya adalah 230.000. Nah, maka untuk memasukkan biaya angkut, kita ketikkan di dalam freight ya, di kotak freight ini kita ketikkan 230.000 biaya angkut. Nah, kemudian pajaknya kita pilih saja not reportable. Ya, artinya biaya angkutnya tidak dikenakan pajak. Nah, maka perhatikan total amount akan menampilkan nilai daripada penjualan tunai, yaitu sebesar 3.502.500. Nah, karena ini adalah penjualan tunai, maka di bagian bawah ini, pada kotak paid today, kita ketikkan nilai pembayaran ya untuk penjualan tunainya. Nah, karena tunai berarti kita ketikkan sebesar 3.502.500. Oke, 3.502.500. Tekan tab. Nah, maka pastikan di bagian balance due harus bernilai 0. Itu tandanya untuk penjualan tunai. Nah, kemudian pada bagian payment method, nah di sini boleh kita pilih metode pembayaran, ya, metode pembayaran oleh pelanggan.
Nah, misalnya kita pilih adalah cash ya, secara cash, kemudian use method. Nah, selanjutnya kalau sudah, maka kita klik tombol record. Nah, berikutnya contoh yang kedua ya. Pada tanggal 8 bulan 1 tahun 2021 ya, dijual 12 kemeja dan 5 sepatu kepada Santi ya. Maka customernya kita pilih Santi. Nah, kalau muncul yang seperti ini kita klik saja use ini ya, cancel ya. Kita klik aja tombol cancel. Nah, itu karena sebelumnya sudah terjadi transaksi kepada Santi ya. Maka kita klik tombol cancel untuk melakukan transaksi berikutnya ya. Nah, maka pada bagian invoice number, kita masukkan nomor faktur penjualan tunai. Dari contoh ini adalah SA2. Nah, tanggal transaksinya adalah tanggal 8 bulan 1 2021. Nah, customer PO number-nya misalnya adalah 003. Nah, selanjutnya dijual 12 kemeja dan 5 sepatu ya. Pada kolom SIP kita ketikkan 12, tekan tab. Kita pilih kemeja. Tab lagi. Nah, selanjutnya di bagian bawah 15 sepatu ya. Tekan tab, kita pilih sepatu. Oke, kita pastikan ya. Oh, sorry ya. 12 kemeja dan 5 sepatu ya. Maka ini kita perbaiki, ini adalah 5 sepatu. Nah, kemudian perhatikan ya, apakah menggunakan biaya angkut? Nah, tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada biaya angkut, maka kotak freight ini kita kosongkan ya, dikosongkan. Nah, kemudian ini kita pilih pajaknya adalah not reportable. Nah, selanjutnya, karena ini adalah penjualan tunai, kita ketikkan nilai pembayaran tunainya pada kotak paid today ya, sebesar total amount ya, 3.740.000. Tekan tab. Nah, payment methodnya adalah cash, balance due-nya harus bernilai 0 ya untuk penjualan tunai. Nah, kalau sudah selesai, maka kita klik tombol record. Ya. Nah, itulah untuk cara kita menginput transaksi penjualan tunai. Gampang ya? Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita menginput transaksi penjualan kredit? Ya. Nah, di sini ada dua contoh untuk transaksi penjualan kredit ya. Nah, caranya kita kembali ke dalam IOP. Nah, maka pada bagian comment center, kita klik sales. Kemudian di bagian bawah ini kita klik enter sales. Nah, kemudian pada bagian sudut kiri atas ini, kita pilih jenis transaksinya adalah invoice ya. Nah, invoice sama dengan seperti transaksi penjualan tunai tadi ya. Nah, kemudian pada bagian customer, kita pilih nama customernya ya. Dari contoh kita ini ke nama customernya adalah Dinda ya. Nah, kita pilih Dinda, use customer. Nah, kemudian pada bagian invoice number kita masukkan nomor faktur penjualannya. Nah, dari contoh kita ini adalah SK1. Kita ketik SK1. Nah, pada bagian date kita ketikkan tanggal transaksi penjualannya ya. Nah, ini terjadi pada tanggal 9 bulan 1 tahun 2021. Kita ketik tanggal 9 bulan 1 2021. Nah, kemudian customer PO number-nya sebagai contoh kita ketikkan 005 ya. Nah, kemudian pada bagian ship kita ketikkan jumlah barang yang
jual ya. Nah, dari contoh kita ini dijual 12 buku tulis ya. Kita ketikkan 12, tekan tab. Nah, di sini kita pilih buku tulis. Nah, berikutnya akan tampil harga jualnya ya di pada kolom price. Pajak yang kita pakai adalah PPN ya. Nah, kemudian dari contoh ini tidak ada biaya angkut ya, tidak dikenakan biaya angkut. Nah, kalau sudah, nah di bagian bawah ini kita ganti, ini adalah not reportable. Nah, kalau sudah, karena ini adalah penjualan kredit, maka langsung saja kita klik tombol record. Nah, contoh berikutnya. Nah, tanggal 10 bulan 1 2021 dijual 20 kaos pria dan 5 celana jeans wanita. Nah, di sini nah di sini tidak dijelaskan kepada siapa ya. Nah, misalnya kita pilih ya, transaksinya ini, penjualan ini kita pilih kepada Robert. Oke. Nah, kalau muncul yang seperti ini, kita jawab saja dengan cancel ya. Nah, kemudian invoice number-nya di sini dari contoh kita ini adalah SK2. Kita ketik SK2. Nah, transaksinya terjadi pada tanggal 10 ya. 10 bulan 1 2021. Nah, kemudian customer PO number-nya misalnya adalah 006. Nah, barang yang dijual adalah 20 kaos pria dan 5 celana jeans wanita. Kita ketik 20, tekan tab, kita pilih kaos pria, tekan tab. Nah, kemudian 5 ya, unit untuk celana jeans wanita. Oke, nah, kemudian di bagian bawah ini kita pilih not reportable. Nah, kalau sudah, karena ini adalah penjualan kredit, maka kita sebelumnya kita lihat dulu. Nah, di sini ada biaya angkutnya ya. Ada biaya angkut, kita ketikkan di kolom freight ya, sebesar 150.000. Oke. Bayar ya, 150.000. Nah, kalau sudah, karena ini adalah penjualan kredit, maka kita langsung klik tombol record. Nah, itulah cara kita untuk menginput transaksi penjualan kredit. Oke, gampang ya? Nah, apa pengaruh transaksi penjualan tunai dan kredit pada persediaan barang dagangan? Nah, untuk melihat pengaruhnya, kita akan membandingkan stok akhir persediaan barang dagangan sebelum terjadinya transaksi penjualan dengan sesudah terjadinya transaksi penjualan. Nah, maka kita periksa dulu untuk stok akhir sebelum transaksi penjualan ya. Kita periksa dulu. Nah, ini dia. Nah, ini untuk transaksi stok akhirnya sebelum transaksi penjualan ya. Nah, di sini buku tulis 70, sepatu 60 ya. Nah, maka kita bandingkan dengan Mayop ya, setelah transaksi penjualan. Nah, pada bagian comment center kita klik inventory, kemudian item list. Nah, perhatikan ya. Nah, pada di sini buku tulis stok akhirnya yang sekarang adalah 58. Nah, sebelumnya adalah 70. Ini ya, 70. Kemudian sepatu di sini 55 ya, stok akhirnya yang sekarang. Nah, sebelumnya 60. Nah, artinya kesimpulannya adalah stok akhir akan berkurang ya. Nah, stok akhir akan berkurang. Nah, itulah pengaruh transaksi penjualan terhadap stok persediaan barang dagangan, akan mengurangi stok. Oke?
Nah, saya kira itu dulu topik kita kali ini, ya. Semoga bermanfaat ya. Nah, bagi adik-adik mahasiswa atau bagi sobat cerdas yang ingin bertanya, silakan ketikkan di kolom komentar di video ini, ya. Nah, sebagai pemberitahuan, untuk melihat video pembelajaran atau tutorial yang berhubungan dengan penjualan kali ini, seperti misalnya transaksi pembelian atau mengatur link account pada Mayok. Nah, silakan ditonton videonya ya. Nah, di bagian deskripsi video ini saya akan lampirkan linknya. Nah, silakan diklik link itu untuk menonton videonya. Nah, sehingga lebih mudah memahami topik kita kali ini. Oke? Nah, cukup sekian dulu, semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa kembali di topik-topik selanjutnya. Terima kasih.